Tapi beneran coach, terkait dengan seksualitas. Ketika saya gemuk, kenapa durasinya sedikit lebih cepat ya? Kan ketika gemuk kan kita kasih solusi. Coach Salim, ini gue demen banget nih. Konten-kontennya dia viral guys, apalagi seputar gerakan-gerakan nih ya buat para suami. Ini gue kasih tahu nih ya. Pokoknya lo praktekinnya diem-diem aja, jangan bilang-bilang sama istri lo. Pokoknya tiba-tiba udah masuk kamar nih, ibadah nih ya. Masuk kamar, lu sikat bini lo, tiba-tiba bini lo kelepek-kelepek dan kewalahan Ben. Ngeri gerakannya beliau nih. waduh. Coba. Berat. Ini video viral nih. Ini sampai 6 juta kan view-nya kan? Iya. Makanya gue manggil lu nih coach nih. Soalnya bukan gue punya masalah di ranjang ya, mungkin biar lebih ganas. Pokoknya Tapi banyak lah yang butuh. banyak ya? Banyak yang Coba. butuh. Gerakan-gerakan seperti apa yang sekiranya. Nih istri-istri jangan nonton ya. Udah pasti kalau nonton sendiri di kamar, tutup, kunci. Wah, kalau istri yang cobain makin kelepek-kelepek suami. Makin gak bisa ngapa-ngapain. Oh istri juga bisa? Bisa lah. Istri juga bisa? Iya bisa. Oh kalau istri yang praktekin gerakan ini, maaf ya ini edukasi ya. Apa lakukannya? Misalnya bokong, maaf. Bokong. Ya, gak perlu minum jamu sayur rapat lah. Oh! Mantap. Woo! Mau dicoba sekarang? Mau coba dong. Oke coach, kita mulai. Oke. Jadi sebenarnya untuk stamina, kebugaran segala macam yang untuk urusan pasutri itu kita memang usahakan banyak melakukan yang namanya latihan lower body. Oh, Karena, jadi pinggang ke bawah. Ya, pinggang ke bawah. Karena impactnya, karena memang otot itu paling banyak di daerah situ. Oke. Tapi paling jarang dilatih. Karena apa? Karena bisa menyebabkan trauma lah, apa pegal segala macam. Ini juga kalau misalnya orang yang baru lakukan, biasanya sholatnya juga agak gimana gitu, mau ruku aja kena. Cuma ini kalau teman-teman rutin bisa kuasai, enak semuanya. Oke, coba penasaran kita mau buru-buru praktekin. Yang pertama yang squat ya. Kalau squat kan sederhana aja. Oke. Jadi kita turun. Coba. Set. Squat. Oke. Pas tangannya mau begini boleh. Oke. Kalau pemula yang belum lancar banget, takut ngejeblak ke belakang, Boleh, di belakang dikasih kursi boleh. Oke. Boleh pakai kursi. Oke. Terus ini Terus? yang ini kan squat awal aja ya. Iya, itu awalnya begitu. Ya kalau mau di kombinasi bisa ditahan 10 detik Oke. naik lagi. Oke. Atau kalau mau lebih ini lagi lebih menantang, Set. tahan. Aduh, ngilu ini. Ngilu banget nih. Oke. Kenceng tuh sampai dalam-dalam tuh. Oh ini kalau suami praktekin berturut-turut, nih diem-diem aja teman-teman ya. Ini buat laki-laki nih, udah pokoknya tiba-tiba istri lu minta berkali-kali aja, nggak usah khawatir. Oke, itu bisa apa? Durasi ketahanan lama? Ya bisa durasi, tahannya segala macam. Oh, gocekannya? Ya, gocekan itu tergantung ototnya. Dan itu kan memang ini salah satu ya. Cuma ini kan kombinasi antara ya manajemen stres, terus kadar lemak juga perlu diperhatikan, terus nutrisinya, vitamin segala macam. Itu kan memang istirahat yang cukup itu juga pengaruh. Dan ini memang salah satu hal yang nggak pernah disentuh orang gitu sebenarnya. Padahal kan tiba-tiba kan kurang kuat nih, langsung cari Viagra apa segala macam. Ini. Pokoknya itulah obat-obat kuat. Cocok nih. Tapi buat mohon para. maaf ya yang jual obat kuat bukan. Wah diserang nih. Diserang ntar sama pedagang obat kuat. Boleh juga. Yang penting ada BP POM sama halal. Oke. Oh dikombinasi aja coach. Minum obat kuat terus latihan. Wah. Boleh ya. Makin gacor. Iya kan? Belum coba saya. Ketahanan siapa tahu 3 hari. Coba deh play deh. Tuh buktikan aja gampang kok 30 detik. Dilihatin lah yang komen kasihan. Padukan pola makan. Oke. Kita bahas kali sambil duduk enak nih coach.
Sampai getar coba. Iya juga ya. Oh iya. Getar tuh. Oh. Oh iya. Tadi gue mau duduk, cuma gue praktekin dulu kali ya teman-teman. Pasti kan lu dong deh praktekin. Oke. Coba. Oke, kita praktekin ini cara bikin istri nagih dan minta berkali-kali meskipun tanpa Viagra. Wes. Aduh, kasus gitu. Maaf. Lo kan saya, Ya, saya yang siap, ngomong siap. saya. Squat dulu ya. Squat. Enaknya ternyata pakai sepatu kangki ya. Wes. Jadi kangki ini sepatunya tuh pijakannya tuh lokal. Ini lokal loh coach. Ini lokal kan? Coba kirimin ke saya juga lah. Ini lokal. Kan orang kelihatannya kan tuh, lihatin deh. Iya. Nih ya, ini maaf ya, bukannya tadi ada adab ya, biar kelihatan tuh. Tuh. Ini lokal. Cuma memang kelihatannya kayak luar negeri banget, impor banget. Itu brand lokal kita loh ini. Cocok ini sama coach ini nih. Coba kirimin yang warna Ya, hitam juga. yang warna hitam juga ya. Sama Pas yang banget buat olahraga kan. Ada yang putih juga boleh. Dia ngelunjak. Oke. Tuh, sampingnya tuh. Jadi dia empuk banget bawahnya tuh. Ya kan sepatu kangki emang enak banget dipakai buat olahraga. 42 ada nggak? Ada. Aman coach, dikirimin. Foundernya kenal betul sama saya. Penjualannya dahsyat. Kangki ini penjualannya sebulan aja bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Masya. Ini udah lama ini brand. Lokal loh. Lokal. Harus kita show up ini. Iyalah. Banyak loh audiens saya nggak tahu sepatu ini. Iya, sepatu kangki. Kelihatan kan kakinya ya? Iya. Oke, coba ya. Tuh. Pakai kangki tuh jadi pijakannya enak banget. Oke, kita mulai latihan squat dulu nih ya. Oke. Squatnya udah bener belum coach? Segini ya. Oke. Segini. Ya. Segini ya. Sok. Wes. Ke bawah lagi. Nggak bisa coach, mau lagi. Gue jatuh dong. Wah, parah. Segini mentok segini coach. Ya, oke lah kalau gitu. Hah? Ya no problem, nggak apa-apa. Kok tiba-tiba ada yang ganjel di sini ya? Ini kayaknya terlalu ini. Hah? Oh. Lengkung dia. Oh gitu. Nah. Jadi Harus lurus. gimana berarti? Kayak ini lah, kalau kita sapu ya. Hah? Anggap aja ada sapu, Hah? terus kena semua pinggang. Oke, coba. Coba. Gini. Nah, lanjut. Nah, ini masih bengkok nih. Bengkok Nah, gini. Ah, iya. Oh gini. Ah, Gini. udah ngos-ngosan Bang. Gini terus diangkatnya gimana tadi? Yang di nyit gitu. Ini Set. tahan. Jinjit. Masya Allah. Kok gue berat banget sih? Hah? Berarti Nggak nih bohongan nih, pakai tipu-tipu nih bawahnya. berarti harus ikut kelas diet nih. Gue harus ikutin kelas dietnya Coach Halim nih. Nanti kita buat ya. Iya, khusus mau dong. khusus kasih solusi kelas diet. Iya, benar. Ya, Khusus UMKM, betul. pengusaha-pengusaha. Kan banyak pengusaha kan di Iya. belakang layar tuh. Kita bikin kelas sendiri. Iya, masalahnya pengusaha-pengusaha juga jarang olahraga, taunya ngitungin duit di Iya. Excel, duduk, ya kan? Nanti agak, Laporan keuangan. agak vulgar kelasnya nanti itu. Oh iya. Kita gibah banyak itu. Coba sekali lagi penasaran, Oke. masa bisa diayun? Nggak, soalnya biar Coba. gocekannya kuat, bos. Biar gocekannya kuat. Waduh. Oh iya, Insya Allah. mulai ya. Ya. Wah, enak banget pakai kangki nih sepatunya nih, napaknya. Oke, set. Kangki kirim. Gini. Nah, lagi. Oh, tadi ada mic soalnya. Nih, coba ya. Turun. Naikin. Tumitnya. Wah, tahan dong. Jangan tahu cepat. Tahan. Wah. Wah. Anak-anak Bang Dery usia berapa udah? Usianya berapa? Paling gede 5 tahun. Paling gede Jalan 5. 6 tahun. Paling gede 6. Oh, belum punya teman sekolah ya? Hah? Itu. Bapak lo ngapain? Bikin malu ya. Udah keluar. Keluar keringet. Aduh. Gimana kencang? Pede banget nih. Mungkin ke rumah nih. Dilatih lagi. Iya, latih lagi. Pokoknya gimana caranya bikin gue ini begitu nyampe rumah, tingkat stamina prianya meningkat, sehingga begitu pulang, gue manggil bini gue bunda kan. Bun,
Masak apa hari ini? Asik. Jadi ketawa, wih, ada yang menonjol nih, Asik. bakatnya gitu. Kita masuk coach. Ngos-ngosan gue. Harusnya income-nya. Bukan bakatnya ya. Wah, aduh. Ternyata sekompleks ini latihan ya. Artinya, gini. Kita bahas mengenai seputar ya cara-cara atau mungkin apa yang harus dilakukan oleh para suami sehingga bisa muasin istri dengan stamina pria yang meningkat tanpa harus konsumsi suplemen. Bukan berarti nggak bagus ya, obat kuat dan lain sebagainya. Nah ini loh, maksudnya harus perlu ditanamkan. Plus tips dietnya seperti apa? Iya. Dari awal dulu. Ente kepikiran begini gimana dulu di Kalimantan? Apanya nih? Ya misalnya kau tiba-tiba bikin konten terus ngajarin teman-teman semua. Apakah dulu misalnya yang kita tahu banyak orang yang mungkin obesitas, tapi dia terpacu, termotivasi, pengen kurus, akhirnya pengen berbagi. Karena dia pun merasakan manfaatnya. Ya kan? Atau mungkin dulu punya cerita apa, Coach? Jadi tahun 2013 saya tuh punya problem juga kan sama berat badan. Oke. Berat. Ya sebenarnya beratnya nggak berat-berat banget lah. Cuma memang ada stamina yang kurang, terus sering pusing lah. Pokoknya ya masalah problem berat badan lah. Oke. Ya, nah, saya program tahun 2013. Setelah saya selesai program dan melihat peluangnya ya. Jadi ternyata memang singkat cerita saya turun 12 kg. Wow. Ada teman tanya, teman SMP saya. Loh, dulu panggilnya kan Gus. Gus, kok kamu bisa langsing? Gimana caranya? Ternyata dia juga pengen langsing. Oh, gemuk juga yang nanya. Pengen turun berat badan. Oke. Nah, berawal dari menggunakan ikut program, terus saya, loh, kalau gitu kamu ikut program aja sama saya gitu. Nah, saat itu loh, oh, ada cuannya ya. Oke. Dari situ saya program karena ada cuannya aja. Jadi jadi penghasilan tambahan dan belajarlah tentang diet. Oh, oke. Ya, karena ketika kita membantu orang lain untuk program turun berat badan, masa kita nggak tahu apa-apa terus kan? Awalnya juga ada yang bantuin. Orang yang ngajarin saya juga ngajarin dia. Nah, ketika saya makin banyak, nah di situ lo mulai belajar segala macam tentang diet dan memang punya kelas diet sejak tahun 2014. Oh. Dan memang problem itu kan dari lama sudah ada. Oke. Karena memang tingkat obesitas Indonesia laki-laki 27%, terus perempuan 30%. Oh, tinggi perempuan ya. Terus kalau kita lihat orang lewat, 9 dari orang yang lewat biasanya kegemukan. Nah, itu kan, iya lagi. Itu kan problem dan ada solusinya kan. Oh, ya. Harus ada solusinya kan. Ya. Selanjutnya ya dari situlah mulai terus waktu itu saya mainnya lokal, nggak main sosial media. Di mana? Di Kalimantan? Di Kalimantan Timur, di Bontang. Oke. Terus ya banyak kan ya orang lokal yang banyak saya approach, saya ajakin untuk program segala macam, ikut kelas diet. Kadarullah pandemi terjadi tahun 2020 awal kan. Ya. Dari situ kebetulan juga ada kondisi di mana memang saya harus banyak di rumah, bukan karena ini ya, bukan karena apa sih istilah itu kalau pandemi itu? PPKM. Bukan karena itu sebenarnya. Kalau Tapi di Bontang itu PPKM enggak terlalu terasa. Oh, jadi bebas? Maksudnya tetap bisa keluar gitu. Oh gitu. Cuma bedanya masjid aja ditutup. Segala macam. Ya nggak ada yang berubah lah. Pasar tetap ada jualan di pasar segala macam. Nah, cuma mengkondisikan memang saya harus di rumah. Nah, akhirnya cari solusi untuk apa ya? Kayaknya sosial media satu-satunya jalan saat itu kan. Dan semua akhirnya memang kan kita arahnya ke sana semua kan. Nah, mulai dari awalnya dulu edukasi diet segala macam nggak begitu bagus. Terus saya nampilin olahraga tapi bukan saya olahraga. Tapi? Ya orang lain. Jadi saya comot. Oh, footage gitu tapi diisi VO penjelasan gitu ya. Nah, dia mainnya di caption aja kan. Oh, orang lain bikin saya ambil segala macam. Terus suatu ketika ada yang bilang, kenapa nggak pakai kamu aja yang olahraga gitu? Lebih trust tuh, lebih proven.
ya juga ya. Akhirnya coba segala macam. Alhamdulillah waktu itu Reels baru masuk kan. Baru masuk Reels kan bukan barang apa ya, bukan barang lama kan. Baru 2021 ya Reels 2021 ya? Mei, dan saya mainnya di Juli. Baru 2 bulan ya. Ketika saya bermain di olahraga dan memang pinginnya aku pinginnya bikin gerakan-gerakan yang mudah aja untuk orang. Jadi banyak orang yang mungkin nggak mau olahraga tuh karena takut cedera apa sakit segala macam. Nah coba deh mainnya niche-nya di situ. Oke. Buat pemula, pokoknya orang yang punya orang yang usia berat badannya 100 kilo, 90 kilo bisa praktekin. Maunya itu di situ dulu. Oke. Nah dari situ baru dari situ mulai berkembang, bertumbuh, ada ide baru segala macam, niche baru segala macam. Nah baru akhirnya lah akun ini ya bisa bertumbuh dari situ. Dan semakin ini kan artinya kesempatan untuk memberikan edukasi yang benar ke masyarakat itu kan jadi lebih besar kan dengan adanya akun ini. Makanya disitulah pola makan juga masuk. Karena Bang Dery harus mungkin udah paham, udah ngerti teman-teman semua. Kalau pengen turun berat badan larinya kemana sih? Tempat gym, bukan lari, makan. Orang kalau punya niat, aku harus turun berat badan. Besok aku lari. Aku harus turun berat badan. Besok aku olahraga. Aku harus turun berat badan. Besok aku nge-gym deh. Larinya kemana? Olahraga kan? Olahraga. Jarang orang bilang, besok. Terus ada juga yang lebih banyak, aku harus turun berat badan, besok kurangin nasi. Turun berat badan, kurangin makan. Kan nggak gitu. Mana mau orang disuruh nggak makan nasi, coy. Indonesia, coy. Iya. Susah. Dari situlah. Nah, waktu itu niche yang saya ambil adalah olahraganya. Jadi yang pertama, kalau mau turun berat badan, mulailah dengan olahraga dulu. Tapi kan berat, coach. Nah, nggak berat kalau jalan walking cuma 30 menit. Walking cuma 3 km. Saya kan udah coba. 1 jam itu walking. Cuma jalan keliling kompleks lah. Emang jalan ngaruh ngulangin kalori? Setidaknya dia sudah memulai. Iya, setidaknya udah memulai. Karena apa? Ketika orang mau turun berat badan, dia mulai dengan olahraga. Artinya dia sudah punya olahraga itu kan nggak mudah ya. Nah, ketika dia turun berat badan dengan olahraga dan dia makan banyak, itu membuat dia naik berat badan. Dia kan mikir, wah aku sudah ada squat, udah plank, udah push up, udah jumping jack, udah bayar gym. Gara-gara makanan ini naik, dia akan lebih menahan diri. Oke. Tapi sebenarnya nasi itu boleh nggak sih dimakan secara banyak? Boleh nasi? Boleh. Lah kan kita tahu katanya nasi itu gampang bikin pipi tembem, bikin perut buncit, naikin kalori, karbo dan seterusnya. Ada sahabat saya bilang ketika kita nyalain nasi itu sebenarnya kita nyalain makanan. Oke. Nyalain makanan kan gak diboleh namanya. Ya, menghina makanan dan seterusnya. Sebenarnya bukan nyalain nasinya, tapi lebih kepada ya mungkin dia jadi korban. Kayak ngadu nasi ini ganggu nih, artinya gitu. Maksudnya kayak dikesampingin atau penggantinya yang lain gitu loh. Nasi itu sebenarnya kan cuma karbohidrat. Kan dia diganti sama gandum. Cuma karbohidrat. Emang siapa yang suka gandum? Aduh iya sih. Suka roti gandum? Enggak sih. Satu-satunya roti gandum yang mungkin banyak orang suka itu sebenarnya isinya tepung. Bukan gandum. Gandumnya berapa persen aja sih? Yang brand yang mana, coach? Ada satu influencer yang pernah bahas. Cuma janganlah. Janganlah ya. Janganlah, maksudnya kan kalau dia mau endorse kita. Iya betul juga ya. Kasih solusi ada roti gandum. Iya betul. Sehat sekali kasih solusi ya. Nah, itu jadi karbo no problem. Itu kan nasi itu kan cuma karbo. Tapi sebenarnya kan ini saya kalau bahas ini hitungannya agak susah ya. Karbo itu per 1 gramnya cuma 4 kalori. Oke. Tapi minyak goreng per 1 gramnya 9 kalori. Wah beda tuh ya. Jadi ya karbonya ditahan tapi gorengannya diloskan,
kerupuknya diloskan, Oh. kulit ayamnya diloskan, sama aja kan. Mending apa coba? Mending nama nasi kan? Oh iya juga ya. Iya. Berarti salah dong ya. Ini setelan saya nih, ini setelan saya di rumah. Ya maksudnya teman-teman boleh dicontoh, boleh enggak gitu ya. Saya kelihatan lah dari badan saya yang atletis seperti ini. Asik. Ketahuannya dengan kalau teman-teman pengen contek cara saya mengkonsumsi sebuah nutrisi. Ya boleh lah saya bagikan dengan cuma-cuma. Ya, catat baik-baik teman-teman nutrisi yang saya asup setiap hari. Nggak tiap hari, cuma kadang lah, cuma mungkin selang-seling. Nasi putih. Nasi putih. Standar deh. Bagus. Nasi putih 1 piring. Indomie goreng jumbo Oh, Allah. sebelah kiri itu. Enak sekali itu ya. Terus ada kulit ayam yang digoreng tuh. Oh. Ada banyak yang Pakai tepung. gok skin. Oh iya pakai tepung Pakai lah. Pakai tepung. Sebelah Dicampur kanan. mayones. Oh jelas. Mantep itu. Kasih keju. Keju. Wih. Aduh, Sama kerupuk. kerupuk. Yang Kurnia Jaya tuh yang warna biru. 2, nggak usah banyak-banyak. Teman saya ada 4 sama 2 aja. Dimakannya sekitar kalau saya podcast siang sampai malam, pulang jam 11 malam. Karena kan takutnya kan saya sakit. Iya. Jadi telat-telat makan yang siang-siang nih, kalau kerja begini kan mungkin kan telat makan tuh. Saya hajar di 11 malam. 11 malam ya udah, karena mungkin saya besoknya harus balik bangun subuh dan aktivitas lagi, tidur 30 menit. Tapi gimana caranya saya kurus? Ayo. Pola seperti itu. Dengan hajar begini boleh dong? Bisa. Suntik lemak. Operasi aja. Loh, kita kan harus menghargai, kita harus mereward diri kita untuk makan-makan seperti itu, Coach. Tapi Rasulullah nggak suka yang berlebihan. Oh, dikit aja Itu porsi berlebihan karbo. Itu nasi karbo, Indomie karbo, kulit ayam pakai tepung karbo juga, kerupuk karbo, karbo semua. Disimbangkan aja. Nasi boleh makan nasi, terus nanti seratnya, sayurannya, terus nanti tambahin protein. Oh, saya nggak ada sayurannya. Ya udah, kalau gitu pakai serat tambahan aja. Apa tuh? Kan banyak suplemen serat. Oh iya. Yang penting kan cari yang BP POM-nya jelas, halal. Yang apa tuh? Yang buat anak-anak tuh, super. Boleh. Yang buka kapsul itu. Iya. Serat itu kan ada serat. Ya itu kan serat itu kan bagian dari diet juga kan. Gimana caranya bisa mengeluarkan sisa makanan yang belum dicerna badan kalau seratnya nggak cukup? Oke. Nah, serat larut dan larut. Kalau nggak suka sayur ya udah ambil suplemen yang punya serat. Saya suka sayur, cuma lebih suka Indomie sih. Kasih sayur. Iya, di Warmindo Iya, pakai iya. sayur sawi. Iya kan? Ya sawinya dibanyakin. Oh. Kasih toge apa gitu. Yang penting tuh pola makan itu nggak berlebihan. Jadi karbo 40%, lemak 30%, tapi pilih dari yang lemak baik. Terus proteinnya 30%, ada serat, vitamin, istirahat cukup, olahraga teratur. Air putih cukup. Ya. Itu. Oke, Coach. Kita masuk lagi ke ranah tentang pasutri. Nah, ini ditunggu-tunggu pembahasan nih. Ya kan? Kita fokus dulu bentar di sini. Artinya, kalau ngomongin suami yang bisa muasin istri yang bisa nyenengin suami gitu kan, lebih dikuatkan ke asupan nutrisinya atau ke gerakan olahraganya? Kombinasinya gimana porsinya, komposisinya? Jadi yang pertama memang jadi gini, kebanyakan stamina pria itu berkurang, terus kurang kuat itu dipengaruhi sama dengan kelebihan lemak. Emang iya? Kelebihan lemak, baik lemak yang visceral fat yang adanya di perut tapi bukan lemak perut ya. Maksudnya visceral fat itu dia mudah ngalir ke pembuluh darah, atau lemak yang memang ada di bawah kulit. Ini lemak yang bisa, ini kalau pakai di olahraga makan segala macam kurang. Tapi kalau untuk lemak yang di bawah di dalam pembuluh darah atau visceral fat itu perlu nutrisi yang memang khusus untuk mengatasi itu. Karena lemak, dan itu apa? Itu kan lemak-lemak trans segala macam yang masuk ke pembuluh darah itu yang mempengaruhi kan. Oh iya.
mempengaruhi stamina kan. Apa durasi? Namanya pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu nggak fleksibel, kaku, ya udah. Oke. Staminanya nggak bagus. Ya, stamina ini maksudnya dengan ketahanan durasi si pria pengaruh, untuk. terus juga pengaruhnya kan ke penyakit degeneratif, kolesterol, asam urat, diabetes segala macam. Itu kan juga ketika orang-orang kena itu kan pengaruhnya kan ke stamina. Artinya kan kita harus memang kunci dari stamina lebih bagus ya kombinasi antara pola makan yang sehat dan rutin olahraga. Olahraganya apa ya? Olahraganya ya bisa spesifik kayak yang udah tadi kita tunjukin, squat, lower body segala macam. Cuma perlu diketahui jangan lower body terus gitu, nanti malah ininya nanti berkonde gitu. Turun bro takutnya. Bukan turun bro enggak ya? Bisa jadi. Turun bro. Bisa jadi kalau salah posisinya kan. Jadi memang itu dilakukan dengan benar, dengan maksudnya ya teratur aja, dimulai dengan sesuai kemampuan. Kalau squatnya cuma bisa pakai kursi, nanti ditingkatin. Kan olahraga gitu aja Bang Dery. Mulai dari yang paling mudah dilakukan, konsisten, tingkatin. Misalnya bisa squat. Squatnya udah biasa nih pakai beban. Udah biasa nih dikombinasi pakai dikombinasi squat ke calf raise-nya tadi. Calf raise apa? Tumitnya diangkat. Itu kan juga dia akan mempengaruhi juga kan ke betis. Betis jadi lebih kencang segala macam. Dan memang pada prinsipnya ketika berat badan itu turun 10%, ada 90% masalah dalam tubuh ini yang bisa teratasi. Emang iya? Iya, kuncinya di situ aja kan. Okay. Hampir bisa 90% teratasi. Dan bisa lihat aja orang, makanya kalau untuk turun berat badan misalnya 80 kg, coba turunin 72, beda. Tapi dengan pola yang sehat. Nah ini bener loh ya, maksudnya ini buat edukasi ya. Saya bukan membongkar aib saya sendiri. Ketika saya gemukan, ini obrolan dewasa ya. Tolong buat yang masih bujang, yang belum menikah, skip video ini, close video ini, karena ini adalah obrolan betul-betul pria dewasa di atas 18 tahun. Oke. Ini buat cewek-cewek jangan ditonton dulu karena obrolan ini obrolan berbahaya. Oke. Gini. Akhirnya bisa kena juga saya. Wow. Malah udah hindarin tuh. Ini serius ya. Nih ya, ini tolong banget buat akhwat-akhwat yang masih puber, yang nggak bisa menahan apa namanya? Syahwatnya. Tahan, tolong skip video ini. Saya himbau, saya mau mengutarakan sesuatu buat ikhwan dan akhwat yang belum dan tidak bisa menahan syahwatnya. Saya harapkan close video ini. Obrolan dewasa ini edukasi loh coach, ya. Iya. Jangan bikin malu jenggot nih coach. Oke. Jadi kita bukan berarti ini kalau mereka nggak praktekin nggak komplain ke saya ntar. Tapi nggak apa-apa kan dapat sepatu kongki tadi. Ya. Ya betul. Ini tentang seksualitas nih, edukasi penting nih coach. Terkait dengan seksualitas. Ini kita 4 mata diskusi. Yang hanya boleh melihat, yang hanya udah menikah aja. Gini, memang begitu penambahan berat badan terjadi di saya, edukasi ya, saya merasa agak sedikit lebih cepat keluarnya. Yang biasanya mungkin 2,5 jam. 2,5 jam. Jadi 1,5 jam. Atau setengah jam. Ya itunya nggak usah, durasinya nggak usah dibahas. Tadi kan arti kiasannya. Maksudnya kan itu kan takutnya aib saya. Ya. Jamnya diganti menit aja kali ya. Jangan dong. Jadi ketahuan dong aslinya. Tapi ini penting memang. Iya. Nah, tapi beneran coach. Ini penting ya. Kenapa durasinya sedikit lebih cepat ya? Ketika saya gemuk. Iya. Pasti. Tadi kan sempat ente bahas begitu kan. Maksudnya kan ketika gemuk kan jadi gampang capek, terus emosi nggak stabil, pengaruh kan? Lemak banyak itu kan pengaruh, emosi nggak stabil, hormon agak kacau, terus ya mungkin ada lagi pas juga kebanyakan kerjaan segala macam, pikiran segala macam. Tapi namanya syahwat kan nggak lihat, nggak lihat capek apa enggak, pengen aja dah, dipaksain. Ya udah nggak maksimal.
Apalagi pola makannya amburadul, jarang olahraga lagi. Itu bukan jarang, nggak pernah. Nggak pernah olahraga segala macam. Pasti problem. Iya, bedanya dulu. Dan itu memang problem gini aja Bang Dery. Kenapa obat kuat itu kencang dipromosikan? Karena memang ada pasarnya kan. Iya. Betul. Iya. Dan kenapa obat kuat itu diciptakan untuk pria? Oh iya. Karena ya itulah ya. Jadi pria-pria kuasai tekniknya. Oke, tapi kan cewek juga bisa kan? Bisa. Mengalami ejakulasi dini misalnya. Iya ada. Ada. Itu Pasti ada. gara-gara maaf si akhwat itu juga gemuk juga misalnya. Tolak ukur dari mana? Kalau cowok kan dari gemuknya. Akhirnya long duration jadi short duration. Kalau cewek dari gemuk juga gitu? Saya kurang tahu pasti kalau untuk akhwat. Tapi memang kegemukan itu pasti dampak salah satu problemnya ke hubungan pasutri. Oh. Kalau ke perempuan mungkin dia merasa nggak nyaman, mungkin dia kurang secara ini saya nggak tahu ya. Mungkin suaminya yang paham suaminya. Mungkin saya gimana ya kalau ngomongnya? Nggak apa-apa coach, ini kan ibadah. Bagian dari kita bikin suami senang, istri senang kan bagian sunnah. Ketika kita lihat problem itu dari penawaran yang ada di pasar aja. Oke. Kalau laki-laki itu kan problem penawaran pasarnya obat kuat, kalau perempuan sari rapat. Perlu diperjelas. Ya sudah jelas sih coach. Oh jadi ngaruhnya ke situ. Dan latihan lower body itu bisa jadi solusi untuk dua itu. Wow. Lower body tadi squat, satu lagi tadi videonya, dan ini sebelum ada pertanyaan berikutnya lagi, pertanyaan pamungkas juga loh coach. Coba lihat deh, kalau di video banyak tuh perempuan biar rapat apa segala macam kan latihannya lower body juga. Oke. Sama yang tadi. Yang tadi bukan yang kakinya di belakang gantung di kursi apa tadi? Tadi mana sih? Mana coach? Buka DM. Tadi coach Salim udah. Ini. Jadi bedanya yang squat yang tadi sama lunges, apa sih ngomong ini? Ini satu posisi. Coba coach di mic. Gimana? Ini satu posisi. Badannya beda, itu latihannya beda. Kelaknya beda. Ini kalau dia tegak. Kalau dia tegak itu yang kena paha. Kalau dia maju kan badannya yang kena butinya. Buti apa sih? Bokong. Oh, ini. Oke. Asik. Ada yang mau coba nggak ya? Udah. Coba. Enggak, di sini saya mau coba, cuma nggak ada medannya aja. Kalau ada bangku mah saya coba. Bangku ini takutnya ketinggian, bahaya goyang-goyang. Mudah-mudahan itu. Aduh, itu coba nanti diedit ya itu yang komen. Oh iya bener. Komen ada loh yang komen. Iya komen nih. Ini saya bacain ya, malah dibacain. Enggak, ini kan konsumsi publik, coach. Tuh, Ahmad. Saya inisial loh, ya. Jadi saya nggak baca kesemuanya. Ahmad_Asya83. Ajib bang teacher katanya. Ajib bang guru. Bikin susah editor nih. Tuh, mudah-mudahan manfaat. Ini nih coba tuh. Tuh kan Ferdian Putraga sering lakukan di gym gerakan lunges ini. Menu wajib saya kalau latihan kaki. Memang mantap banget khasiatnya. Walau menyakitkan. Walau menyakitkan. Masya Allah. Menyakitkan mungkin nama lawan mainnya. Ketar-ketir enggak. Emang tuh. Ngepek. Ini nanya apa? Mana sih? Emang ini nanya apa marahin saya? Tuh kan, Ayah Nisdin Faiz. Awal mulai kaki saat jalan gemetar. Setelah sudah biasa memang terasa jos. Wah, ini malah testimoni ya. Ini malah testimoni para bapak-bapak ya, sudah mempraktekannya ya. Jos katanya. Luar biasa. Buduh. Kasih solusi itu. Coba bacain komen-komennya. Kadang kita bacain komen-komen jadi ngayal gitu, nggak apa-apa. Tuh. Awal-awal bikin pegel ya. Oh ini akhwat. Kita nggak usah ngomongin akhwat, kita ikhwannya aja. Tuh, bawa lagi. Meningkatkan performa. Coba bawa lagi. Yang komen dahsyat ya. Tuh, yang komen save dulu suhu, nanti dicoba berarti bujang tuh. Bawa lagi. Wow! Oh! Anja Beta Surabaya. Mama Ed
dodo mama tuh. Alhamdulillah udah sering ana lakukan bang. Emang jos dijamin mama au tuh. Mama au bacanya gimana sih mama au? Oh mamanya au teriaknya atau gimana? Aduh gimana? Coba sih? ya kita coba multi tafsir ya. Sering ana lakukan bang. Emang jos dijamin mama au. Aduh kasihan ini yang jomblo. Masya. Dijamin mama au. Oh mantap. Ini kita edukasi loh guys. Kelihatannya mudah pas dicoba langsung berasa pegel. Oke. Boleh lagi. Ya pokoknya begitu ya. Ternyata ngaruh ya gerakan itu untuk pasangan suami istri loh guys. Memperkencang, merapatkan barisan, merapatkan tanpa sari rapat dan seterusnya gitu ya. Iya bener loh. Ini kita belajar loh guys. Ternyata kayak gini-gini. Soalnya gini coach. Ini hubungan makin dalam nih obrolannya coach. Suami istri tuh langsung bergantung pada, bukan salah ya, tapi suplemen-suplemen tertentu tanpa menyebutkan merek gitu ya. Karena mungkin dia maunya jalan pintas. Karena mungkin disangkanya ada dua nih olahraga seperti ini. Ada yang memang dia males. Aduh ngapain mager gue minum aja deh. Atau yang kedua disangkanya gak ngefek. Soalnya gak kelihatan khasiatnya. Biasanya kalau yang kelihatan khasiatnya, mohon maaf, yang mungkin alat vitalnya diurut, dipijit, yang ada sentuhan fisik, sehingga secara visualitatif, oh iya ini works nih. Nah itu gimana cara menepis stigma-stigma yang ada ya coach? Sebenarnya kalau ketika mereka ketergantungan itu, mereka tahu kok akibatnya. Yang mana nih? Yang pijit apa yang minum? Ya semua. Jadi itu kan treatment yang bukan long lasting kan. Yang diurut meskipun ya? Diurut segala macam. Karena mereka cuma ibaratnya kalau dalam dunia medis itu obat kan. Cuma menghilangkan rasa sakit. Tapi nggak menyentuh kepada akar permasalahannya. Oke. Padahal kan sumber masalahnya apa sih dia? Ya karena dia pola makannya nggak benar. Sama lah kayak ada yang buat ngerasin. Udah tahu? Hah? Yang tinggal dioles gitu. Emang ada? Keras. Emang ya? Jadi keras gitu. Tapi, salep? Ya bukan salep. Dia kayak batu apa namanya? Kalau saya nggak bisa jemput sama ya. Maaf kalau impoten gimana? Bisa langsung berdiri? Nah, saya belum tahu tuh. Belum. Lah kan kalau ngerasin umum, semua juga ngerasin kan yang dipentingkan sekarang durasinya, coach. Dan kerasnya itu sehingga tidak terasa. Oh, dia nggak sensitif. Oh iya, kayak tisu magic. Tisu basah mungkin. Iya, yang merek magic, super magic. Ini kita edukasi loh. Iya kan? Oke gitu bentuknya. Pokoknya apa namanya? Baal. Apa ya? Kebal. Sesuatu itu menjadi lebih oke itu kalau memang ada usahanya. Gitu. Jadi nggak bisa instan kan. Satu itu dan kedua juga kalau pakai itu kan sifatnya nggak tahan lama. Mungkin temporary dan seterusnya ya. Tapi kalau jamu sayur rapat itu memang berkhasiat. Itu kan herbal punya kan. Yeah. Herbal Indonesia lah. Itu memang berkhasiat. Tapi itu berkhasiat manakala diimbangi dengan melakukan apa namanya menyelesaikan sumber masalahnya. Oke. Ketika dia mungkin kelebihan berat, kelebihan lemak pakai sayur rapat kan logisnya kan nggak agak susah kan ya. Tapi kan bisa aja mungkin dia lagi gemuk tiba-tiba pakai sayur rapat kan? Nggak. Makin ketimbun tuh lemak tuh jadi makin rapat. Ya mungkin nggak ini ya, nggak work jadinya ya. Nggak work. Saya pikir harusnya memang harus ada edukasi tentang obat-obat kuat, obat apa segala macam yang lebih ke gaya hidup aktif dan sehat. Iya. Ini nggak ngelarang ya, tapi ketika saya bilang ketika itu ada BP POM-nya, ada halalnya segala macam, silakan dikonsumsi. Cuma ke problem masalah sebenarnya itu loh, pola makan dan aktif bergerak. Iya. Istirahat cukup, minum cukup, segala macam. Nah ini nih istirahat cukup nih kadang buat pengusaha-pengusaha yang setiap hari tuh banting tulang kerjaan, bisnis dan seterusnya. Ini kan audiens kita banyak pengusaha-pengusaha nih ya. Artinya kan mungkin mereka nggak sempat olahraga. Dari pagi dia udah buka toko, online maupun offline nih sama aja buka toko juga namanya kan.
aktif jawabin apa segala macam. Terus belum lagi live TikTok tuh yang closingnya atau check outnya keranjang kuning. Ya kan, kayak Aldan mungkin TikTok 24 jam ya live ya Dan ya. Ya kan, nggak tahu lah mungkin kalau luar sana mandi lumpur, Aldan mandi apa? Mandi wajib. Ya mandi wajib, mandi mau buat bersih-bersih, jaga kesehatan kan. Pengen kan? Juga saya live TikTok. Gimana caranya? Nah, artinya apapun itu tuh. Dalam artian di sini banyak pengusaha yang nggak sempat itu loh, coach. Maksudnya mereka mungkin banyak yang jalur instan apa segala macamnya. Ada nggak olahraga yang ringan menyempatkan apapun itu, atur pola makan yang sesimpel yang seperti apa yang sekiranya bisa membantu untuk ketahanan durasinya mereka untuk pasangan suami istri apa segala macam itu, coach. Itu tuh yang penting tuh. Jadi gini, ketahanan stamina itu kan apa namanya, sesuatu yang sebenarnya nggak bisa langsung dapat gitu ya. Betul. Memang ada usaha segala macam. Saya lebih senang berbicara tentang kalau mau staminanya bagus, ayo berat badannya diturunin 10%. Oke. Terus aktivitas fisiknya ditingkatin. Aktivitas fisik yang dimaksud apa ya? Boleh jalan, walking, jalan lari, terus push up, pokoknya gerak lah. Gerak. Oke. Jadi saya bahkan dalam konten terakhir saya bikin 3 km walking, itu kamu dapat apa sih? Kalorinya dapat terbakar segini. 20 menit olahraga itu bisa dapat apa aja. Udah saya coba juga kan, dapatlah lari 1 km plus beberapa 4 gerakan dengan masing-masing repetisi 8 bisa ulangi 3 set. Itu 20 menit dapat. Sebenarnya kan 20 menit kita ini udah kadung udah apa olahraga itu bukan urgensi gitu loh. Coba dibikin jadi kebutuhan, itu beda. Iya. Jadi 20 menit scrolling Instagram, sosial media itu kan sebentar banget 20 menit. Atau mau nyiapin, cobalah. Kalau mau paksain diri, mindsetnya aja dibenerin. Ayo Pak, misalnya lagi ya, coba deh. Kan badan itu kan butuh juga kan. Yeah. Olahraga itu kan sebenarnya apa namanya, bagaimana cara kita menyayangi tubuh. Iya. Kalau kita udah dikasih begini nggak kita jaga dengan olahraga, dengan mengatur pola makan yang sehat, itu berarti kan kita zolim, nggak amanah dong. Zolim sama tubuh. Nggak amanah. Katanya self love gitu ya. Iya. Dan memang untuk teman-teman pengusaha yang mungkin sedang mengembangkan bisnisnya kan, otaknya itu kan ke situ terus. Gimana nih caranya bikin, apa nih pasarnya, bikin kalau misalnya konten ya, apa nih bikin konten apa nih kira-kira, scroll sibuk, tapi dia nggak memperhatikan tubuhnya, pola makannya nggak ini. Coba 20 menit aja cukup kok. Jalan ya minimal. Bisa jalan, lari satu. Saya sudah nyoba, ada postingan saya kok. Saya 20 menit, apa sih yang bisa kamu dapatin dari 20 menit? Saya kan bikin postingan begitu. Saya dapat lari 1 km. Terus saya bisa ngelakukan 3 gerakan workout dengan 8 repetisi. Saya ulangi 3 set, dapat 20 menit. Oke. Dan itu kalori yang dibakar ya bukan nggak besar, tapi setidaknya kita ketika habit gini loh, olahraga 20 menit. Kenapa orang nggak mau olahraga? Karena dia nggak tahu manfaatnya olahraga. Percaya saya, kalau dia coba olahraga 20 menit, besok paksa 20 menit, dia dapat manfaatnya. Kayaknya nggak cukup kalau segini aja, tambahin 10-30 menit. Kayak bagus badan saya. Dan ketika dia olahraga, kok ngaca kan dia. Bagus ya badan saya. Kencang udah. Tambahin lah. Oke. Kerasa. Apalagi makanya di tempat gym itu kenapa banyak cermin sih? Gitu fungsinya. Iya. Ketika dia bagus, dadanya udah macam. Datain lagi lah. Dan itu menjadi, kalau mindsetnya udah, iya ya, kalau aku olahraga badanku bagus. Kalau aku olahraga stamina aku bagus. Kalau aku olahraga istriku seneng. Iya. Kan kerasa. Coba deh. Orang-orang ya, badannya udah bagus ya. Udah nonjol dadanya ya. Sudah ada ini. Terus tiba-tiba anak-anak, ya gantungan di lengan. Iya. Gantungan di lengan anak itu. Itu apa, sesuatu yang kalau kita nggak lakukan, nggak mulai, ya kita nggak dapet. Iya. Saya tahu teman-teman yang hidup di kota besar lah. Beda ya sama saya di Bontang itu. Saya ke tempat gym itu jaraknya 3
jaraknya tuh 4 kilometer, saya bisa dapatin waktu 10 menit. Tadi saya nge-gym tadi pagi di Bogor, saya nge-gym. Itu jaraknya cuma 800 meter. 15 menit baru sampai. Oke. Itu problem. Tapi kan nggak mesti nge-gym. Bisa loh di kompleks itu kan masih bisa ditarin. Kalau nggak bisa, belilah matras. Beli barbel 1 kilo. Ya kan, Jakarta ongkos kirim kalian kan cuma 10.000, 9.000. Ini di Kalimantan itu. Ini sindiran keras nih buat para saya dan Anda yang selalu mencari alasan, selalu mencari excuse dan seterusnya. Ya buatlah gym di rumah. Apa ya. sih? Kalau mau gratisan gampang, jadi aja influencer olahraga kayak saya. Dikirimin sama itu. Banyak saya. Saya olahraga saya semuanya endorsan. Mantap. Jadi yang saya beli itu cuma kursi doang. Selebihnya semua sudah ada, barbel ada, segala macam. Nah, maksudnya teman-teman di Jakarta kan ongkos kirimnya nggak gede lah. Ya iya. Di sana 74.000. Masa 1 kilo. Oh, kita start from 9.000 ya? Karena kita kan nggak pakai PP-an kan, jadi nggak dapat voucher kan. Oh iya. Riba, Pak. Iya betul, dapat keuntungan dan manfaat dari uang yang diutangkan dan seterusnya. Ongkirnya full transfer segala macam 74.000. Itu kalau barbel 20 kilo gimana? Kargo 96.000 lah. Tapi nyampainya bulan depan, keburu males. Turun lagi niatnya. Iya. Tapi gini coach, mengenai asupan, kan ente bikin satu motivasi ke kita semua lewat kelas diet yang ente bikin kan. Artinya asupan apa sih sebenarnya yang masih ke Pak Sutri ya? Terkait dari, ya maaf ya ini edukasi ya. Misalnya dari wanita tuh ada cairan yang mengeluarkan bau tak sedap gitu. Itu dulu deh. Nanti kita bahas juga mengenai tentang apa ya? Gimana ngomongnya, nggak enak juga ya. Kayak misalnya basah atau tidak. Itu kan ngaruh ke asupan yang kita makan katanya kan. Ya kan maksudnya kan mungkin kalau suami itu lebih suka yang mungkin gua bingung kata-katanya, gua langsung to the point aja. Mudah-mudahan teman-teman paham ini adalah edukasi, bukan maksudnya untuk kata-kata jorok ya, becek dan seterusnya itulah coach. Nah ini dua ini nih bergandengan nih, antara sekalinya mungkin keluar air, becek dan seterusnya, tapi mengeluarkan bau tak sedap. Atau sebenarnya dari mana sih, olahraga atau asupan yang dimakan nih? Ya asupan nih. Kalau untuk kondisi-kondisi spesifik kayak gitu seharusnya kita panggil yang lebih ahli. Oke, dokter ahli misalnya. Ahli gizi, dokter, ya ahli gizi lah, ahli gizi segala macam. Oke, misalnya antum dari sudut pandang olahraga dan seterusnya misalnya. Kalau dari sudut pandang olahraga tuh, saya tetap yakin bahwa dengan mengurangi kadar lemak di dalam di tubuh itu bisa menjadi solusi untuk banyak hal di dalam tubuh. Tapi kan kita butuh lemak juga. Lemak butuh, tapi kan kita mengurangi bukan menghilangkan. Oke. Kan ada kadar lemak ya untuk. Ya, kalau untuk laki-laki bagusnya antara 14, 16, ya maksimal 20 lah. 20 itu udah banyak kalau laki-laki. Kalau wanita antara 20 sampai 25% itu udah, tapi susah itu. Wah. Wanita tuh 20-20% itu susah. Tapi ketika itu sudah didapatkan, problem-problemnya selesai kok. Beneran selesai. Oke. Karena kadar lemak itu kalau semakin dia mengenai ideal kan badan kan kenceng. Iya. Paham kan maksud saya? Paham. Otot perempuan itu dia bukan berarti dia olahraga latihan beban jadinya berotot. Enggak, susah perempuan itu berotot. Enggak itu. Tuh. Otot tuh enggak sesimpel itu. Takutnya mereka begitu soalnya. Enggak, otot itu semua yang menopang badan, organ-organ di dalam itu kan otot yang nopang, bukan tulang kan. Otot kuat, nah tulang pun juga yang nopang otot segala macam. Nah jadi ketika kita ngurangin kadar lemak, tapi berbarengan dengan kita naikin massa ototnya, semua otot. Dan wanita itu dia memang diciptakan bukan jadi kayak cowok gitu, beda dia. Kan hormonnya beda, tapi kenceng, bisa kenceng. Bisa kenceng. Mantep. Nah kalau kenceng ya percaya deh, dipraktekin saja. Gimana cara praktekinnya? Ya lakukan pola makan yang bagus, kurangi lemaknya, bangun massa ototnya, protein segala macam. Kan sudah combine tadi bilang 40 karbohidrat,
30% lemak, 30% protein. Ya. Di antara karbo itu masuk serat, vitamin, mineral, ada istirahat yang cukup. Itu aja dipraktekin. Pasti kualitas Pak Sutri itu lebih bagus. Pasti itu udah. Iya. Hukumnya ada gitu. Iya betul. Lebih enak dua-duanya ini ya olahraga bareng ya coach. Problem-problem itu kan terjadi memang karena kelebihan berat badan. Ada cerita atau pengalaman seru nggak dari mungkin followers atau mungkin salah satu member apa segala macam yang testimoni lah bisa dibilang kayak dulunya mungkin sama istrinya atau sama suaminya ya nggak nyaman, nggak harmonis di ranjang, tapi ternyata ketika coba untuk gerakan olahraga A, B, C, D, akhirnya dampaknya luar biasa gitu. Jadi saya pernah dapat ya. Alhamdulillahnya saya lupa nama ininya. Jangan Fulan aja kita sebut. Fulan sama Fulana. Fulan apa Fulana nih? Fulana. Oke, Fulana nih. Dia ketika program segala macam, ternyata ketika dia berhubungan dengan dia cerita, coach, saya ke ending aja dulu ya. Coach, saya berhenti program ya. Kenapa? Suami saya nggak bolehin. Hah? Kenapa nggak bolehin? Terlalu rapat. Wow. Kan saya bingung gimana caranya dia program lagi. Kalau udahlah, kalau suami udah ngomong gitu mau gimana lagi? Ya sudah kalau gitu. Kan bagus kalau terlalu rapat. Ya ternyata ada juga suami yang nggak suka ya. Atau jangan-jangan apa? Karena suaminya takut terlalu rapat. Jadi cepet. Oh iya, angle-nya bisa dari situ. Bener, terlalu rapot, terlalu sempit. Harusnya saya bilang suami suruh program aja biar stamina kuat. Mudah-mudahan suaminya nonton. Ini podcast berbahaya, podcast dewasa nih. Iya. Ya. Saya baru ingat sekarang. Oh iya. Iya juga, bener. Gue baru nggak juga lagi. Oh, dilarang. Terlalu rapat. Nggak mungkin loh, coba kita geledah nih. Dari rapatnya seorang wanita, ini sekali lagi nih bukan jorok ya guys. Rapatnya wanita, logikanya gini, kita bagi dua deh. Ada di kubu yang mungkin si suami nggak nyaman gara-gara kesempitan, nggak tahu lah apapun itu ya alasannya, atau jadi keluarnya kecepatan. Coba kita polling. Dua ini mana yang paling sangat signifikan dan berpengaruh? Coba, misalnya kita saya perlu polling di story saya? Nggak usah digituin, nggak usah terlalu vulgar. Iya kan saya tinggal tanya Bapak. Nggak usah. Bapak nggak usah. Bapak suka yang rapat apa jalan tol? Dodo mama au. Saya jadi so idea ya. Iya enggak, maksudnya gini, pollingnya gini. Artinya kita cek dari 10 deh misalnya, 10 suami dicek. Coba misalkan istri Anda terlalu rapat atau rapat deh, ya kan? Mungkin dia olahraga, dia konsumsi ini dengan cara yang halal yang benar gitu ya. Terus apa yang Anda rasakan? Contoh, apakah Anda nggak suka gara-gara terlalu rapat mungkin jadi nggak tahu ya, sempit, akhirnya sakit gitu kan? Benar. Perih apa segala macam? Kayaknya lagi sakit karena sakit. Nggak, Anda terlalu berbaik sangka. Bagus sakit, juga sih. Kayaknya sakit Bang. Sakit ya. Udah, yang tadi nggak usah. Kayaknya sakit. Masa sakit sih? Mungkin ukurannya terlalu jumbo. Dodo mama au. Kan prasangka kan. Iya. Tapi kalau terlalu jumbo harusnya istrinya yang protes dong. Itu. Jadi? Yang kedua. Oke. Kenapa? Tadinya 3 menit jadi 30 detik ya? Bapak. Mudah-mudahan dia gak komplain. Udah lama sih. Oke. Oh ternyata bisa bikin seperti itu ya? Betul. Oh gara-gara squat. Iya. Lower body? Lower body. Lower body. Ya. Terus ya pola makan lah. Nutrisi bagus, metabolisme bagus kan. Oke. Apa sih asupannya? Perempuan tuh kalau nggak dikasih, perempuan tuh metabolisme bagus aja kita susah naklukinnya ya. Apalagi kalau dia metabolismenya bagus. Waduh gawat. Jadi gini, intinya mau siapapun yang lakukan bersama. Jadi jangan timpang lah. Jangan cuma istrinya yang rajin olahraga tapi suaminya nggak menyiapkan ketahanan yang luar biasa. Ya, kalau lihat istri ini ya, saya kasih tahu.
Kalau sudah mulai lihat istri bapak-bapak di rumah, kalau sudah lihat istrinya mulai rajin squat, rajin lunges, hati-hati. Iya, hati-hati. Itu udah kunci loh. Dari coach langsung loh. Itu berbahaya tuh gerakan soalnya. Anda harus lebih kuat squat daripada istri. Wah, coba kita praktekin lagi. Penasaran squat yang dimaksud mungkin teman-teman biar ada bayangan ya. Video yang mana ntar teman-teman silakan nonton sendiri. Ada di akun @langsingkanbadan ya, akunnya Coach Salim. Tapi intinya gini, gerakan yang mana sih tadi yang dimaksud dengan squat? Biar ini ya. Ini ya. Combine-nya. Oke. Tapi squat. Bisa kayak gini. Bisa, itu squat juga. Oke. Jadi bayangkan bapak-bapak Anda di rumah Anda ketika sudah melihat istri Anda melakukan gerakan-gerakan seperti ini di taman belakang atau di ruang tamu tengah atau di teras depan. Waspadalah. Anda bisa kalah ronde, Anda bisa dipermalukan, dan seterusnya. Apa profil saya perlu diganti kali ya? Apa tuh? Akunnya. Apa maksudnya? Tempat lelaki pengen kuat kumpul. Oh! Duduk. Emang Pak? Nanti ibu-ibu gak mau ke program sama saya lagi. Iya kan bisa jadi. Iya. Padahal problem itu banyak di ibu-ibu loh. Iya. Maksudnya kelebihan berat badan. Iya. Tapi memang ini kan bagian dari ibadah buat muasin suami lo di rumah lo. Oh iyalah. Iya kan, sama lunges tadi yang mana? Lunges yang umum coba buat para akhwat-akhwat mungkin mau nyoba di rumah nih. Yang bukan lunges itu yang kakinya kayak gini kan? Lunges itu dia split dia. Iya kayak split, coba deh di reels dan masuk reels. Bukan yang ini susah nih. Ini buat akhwat-akhwat kalau mau nyoba untuk awal buat ngetes suaminya di rumah. Bahaya. Yang ini malah bahaya katanya, malah makin gacor. Bukan. Yang kakinya coba lihat di reels. Mana coba? Kayaknya udah lama nggak bahas lunges ya. Jadi pingin bahas lagi. Iya. Bahaya nih. Kita bikin kelas lunges aja nih ya. Masya Allah. Nah, saya lagi pengen bikin itu yang buat yang di kursi tadi tuh. Oh itu. Bikin lagi maksudnya? Enggak, cara kan ada orang ini, ada yang kakinya kejauhan apa segala macam. Oh iya ini squat antara trauma dan ketagihan. Kalau ini ente juga judulnya begitu sih. Enggak, ini kan ada orang yang iya ya. Itu yang komen banyak yang ketagihan ternyata. Kan? Kenapa ya? Ketagihan nih gawat nih. Wah gawatnya abis ini banjir nih kelasnya Coach Salim nih. 3 km view. Ente punya kelas cuma bahas mengenai asupan diet doang atau memang ada spesialisasi buat pasutri? Enggak, itu kan dampak aja. Dampaknya ya? Dampak. Oke. Karena saya bayangin kalau mereka perempuan yang minta itu kan saya agak kaku. Janganlah. Suaminya. Tapi kalau misalnya dia atur pola makan bagus, insya Allah kalau problemnya itu bisa. Kita umum aja, cuma memang dampaknya bisa ke situ. Mana lunges yang dimaksud? Ada nggak di sini? View-nya gede-gede banget nih. Ini paling banyak yang nge-view akhwat apa ikhwan? Kayaknya sudah imbang deh. Oh oke. Dulunya 60% perempuan. Oh perempuan malah justru yang pengen ente jangan mau kalah nih para suami-suami, perempuan aja menyiapkan coba tuh badannya loh buat suami. Kompilasi pasutri harmonis. Wah, kompilasi pasutri harmonis. Ada gak ya lanjut? Coba. Set. Oke, gerakan pertama. Atau ada yang mau coba ya? Ada yang mau praktek gak ya? Saya praktekin. Set. Oke, gerakan 2. Oke. Itu oh iya lunges nih yang ini nih. Itu jam. Itu jam lah. Jam lunges. Kalau lungesnya itu nggak pakai jumping. Oh, oke. Terus tadi apa namanya? Kompilasi pasutri harmonis. Set gerakan 1. Oke, gerakan 2. Ini susah nih. Nah, ini. Oke. Ini yang ini bahaya nih. Kalau nggak patah saya nggak ini. Bahayanya gimana sih maksudnya? Kalau nggak kuat kejedok ke lantai lututnya. Oh, bukan malah bikin. Kalau nggak kuat, nah itu. Oh, ini yang tadi termasuk yang bikin istri rapat itu. Pokoknya ini. Split squat itu rata lunges tuh yang itu. Oh. Ada yang reverse, ada yang ke depan, ada yang loncat ini. Enggak, yang bikin istri rapat tuh yang ini, gerakan ini. Kalau yang bikin rapat tuh yang latihan buti, ada latihan. Buti yang mana? Khusus bokong ada. Ini mana sih? Aduh. Biar teman-teman tahu itu khusus buat akhwat. Iya masa laki rapat sih, bingung laki rapat. Mama duduk. Tadi mau coba nggak? Mau. Coba gimana? Bisa nggak di bawah? Coba. Susah. Oh. Nanti aja deh. Di story aja kali ya.
Ini harus begini banget nih coach. Emang gitu. Itu buat cewek nih. Geli kan? Geli sih. Iya berarti jadinya pas. Bener gak? Lah kalau suami masa rapat jadinya? Enggak dong. Ini manfaat buat suami Pak. Kalau istri kan manfaat ketika akhwat melakukan seperti ini jadinya rapat. Ini lower body juga. Ya kalau buat suami apa? Masa rapat juga? Ya lebih strong lah. Dia punya Joni. Yo. Bukan dia. Lebih strong lah. Lebih bisa ngimbangin istri. Tapi nggak tahu kalau istrinya ngakuin ini juga. Aduh. Waduh. Pertarungan yang dahsyat. Ya, jangan itu yang komen jangan di ini, itu banyak perempuan soalnya. Oh jangan Iya, bahaya. Ntar jadi fitnah nggak boleh. Banyak akhwat. Iya akhwat komen. Aduh. Tuh. Aduh. Coba lihat tuh komennya tuh. Disebut. Deh. Aduh, nggak kuat bacanya. Nggak, maksudnya Anda juga akhwat juga jangan komen-komen begitu. Ya ini memang ini kan konsumsi publik. Beliau kan punya akun ya emang udah Instagram merancang. Nggak apa-apa lah, komen nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa sih. Nanti engagement saya turun kok mereka. Iya benar juga. Komen aja Bu, nggak apa-apa. Saya akan jawab sesuai dengan cara kita berkhawat. Betul. Tapi kan sopan juga kok. Saya jawab. Jawab. Coba lihat. Komennya kan bilangnya Miss V, bener kan? Coba lihat. Tuh, setauku untuk mengencangkan otot Miss V kalau buat perempuan. Ya saya jawab. Oh iya. Oh. Jawab lagi di atas tuh. Itu klik view reply. Ya, tuh. Coba. Oh iya. Kalau buat cowok mau tahu. Aduh, dijawabnya begitu lagi. Ya kan membantu buat suaminya. Kalau cowok lihat kan pasti dia komen di bawah dong. Apa coach? Ini podcast paling berbahaya. Hey. Lah. Itu apa Anda ngomong? Anda ngomong apa? Anda ngomong apa itu? Budak. Nama akunnya budak. Coba atas. Budak korporat 86. Bapak lu nonton. Hei. Anda komen begitu. Masya Allah. Buat apa sih Anda? Apa manfaatnya ketika coach menjawab pertanyaan Anda seperti itu? Ini ada air minum gak sih? Ada. Ini bisa diminum ini. Saya minum dulu ya. Ya minum. Kering loh. Kering lubang. Saya emosi coach. Lubang saya kering. Lubang mulut. Ya lubang mulut kan, iya benar. Ini aslinya bisa ditekan ya? Bisa. Enggak, ya udah nggak usah dibayang-bayangin, minum aja. Loh, dibukanya. Oh, itu yang dibuka. Oh, canggihan punya saya. Kenapa? Tinggal ditekan bisa keluar. Budak korporat 86. Mak lu nonton loh. Lu podcast. Sumpah banyak penontonnya emak-emak budak. Hey. Tapi memang saya pingin bikin program khusus untuk stamina pria sih. Kayak apa misalnya? Pola makan. Oh, oke. Pola makan, hilangin lemak. Nanti adalah suplemen. Oh, wow. Yang bagus. Ditunggu-tunggu tuh, ya kan? Tuh, bener tuh udah pada merasakan manfaatnya loh. Tapi suplemen itu sebenarnya sejatinya untuk membuat pembuluh darah fleksibel. Oke. Jadi pembuluh darah itu kan banyak ya pembuluh darah itu. Nah, ini suplemen ini bisa bikin dia fleksibel. Kalau lemak banyak di pembuluh darah itu kaku dia. Mbak Dery sering ini nggak? Pijit nggak? Ya apa nih maksudnya? Mohon maaf, maksudnya pijit kan? Sering lah. Gitu. Itu kalau dipijit kan pembuluh darah itu nggak boleh terlalu kencang. Maksudnya? Nggak boleh kencang. Pijit itu nggak boleh kencang. Jadi dia kayak cuma melancarkan aja peredaran. Nah kalau udah lancar kan udah nggak kebas apa segala macam. Lah kok kangurut saya sampai kayak? Jangan, nggak boleh harus pelan-pelan aja. Nggak ngaruh dong kan biasanya kan kalau kencang jadi ngaruh. Berarti nggak tahu titiknya. Oh gitu. Iya. Emang iya? Iya. Pak Abu Umar ini bisa dia mijit pelan aja rasanya kayak wah gitu. Ustadz Abu Umar Bashir. Iya. Oh. Iya. Tapi jangan bilang tukang pijit, beliau marah ntar. Ustadz ini besar Ustadz. Iya. Oh, diundang ya, diundang ntar. Boleh. Beliau juga katanya kan dulunya kan sempat gemuk banget terus sekarang turun drastis ya. Ya kalau mau bicara tentang hal-hal seperti itu spesifik beliau. Makanya tadi kalau cerita tentang ini, wah. Masya Allah. Saya rekomendasi dia diundang.
Oh, Oke. Boleh. Jadi buat teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut belajar langsung sama Coach Salim, gimana coba Coach? Ada kelas diet kah? Ada suplemennya? Mau tanya-tanya gerakan dan seterusnya? Itu ada linknya. Langsung link sini ya. Coba. Oke. Oh, langsung klik aja di situ ya. Langsung klik, udah. Oh, ini gimana hitungannya? Maksudnya dalam artian hitungan 10 hari dapatnya apa? PDF online? Online coaching, terus nanti juga ada dapat nutrisi untuk pagi malamnya selama 10 hari. Oh. Ini untuk bisa memastikan bahwa memang pesertanya asupan nutrisinya terpenuhi. Karena agak susah kalau menentukan kalau nggak pakai nutrisi ini. Nah, cuma makan siangnya nanti tinggal dikasih meal plan-nya, ada cemilan. Untuk cemilannya nanti direkomendasikan untuk pagi dan sore. Jadi kalau misalnya dia masih lapar ya, nanti ada rekomendasi cemilannya segala macam. Terus juga disediakan 20 set olahraga. Ini tadi kan sebenarnya bagian kecil aja. Yeah. Udah saya siapin juga bersama teman-teman coach yang lain tuh ada 20 set olahraga. Dan 10 setnya itu nanti diterbitkan di kelas 10 hari. Nanti jadi dari paling basic sampai paling ya lumayan lah, nggak pakai advance banget, cuma agak perlu, jadi makanya dilatih di basic dulu. Kalau ini bisa, ini nanti bisa. Oh, jadi itu penetrasinya nanti gimana? Peserta nontonin video? Iya, nonton video. Nonton video sambil antum menjelasin lewat Zoom atau Google Meet. Betul. Oh, oke. Wah, mantep. Jadi nanti di kita kan platformnya pakai WhatsApp grup. Nanti dijelasin ini kalau misalnya ada kendala dengan olahraganya, ya udah. Kalau mau Zoom nanti saya jelasin. Oh, bagian akhwat gimana? Kalau akhwat dia kan videonya itu kan ada 2 tipe ya. Ada yang justru saya sebenarnya bukan akhwatnya sebenarnya saya bikin. Iya, tapi maksudnya kan saya sebenarnya sedang membuat video ini buat bapak-bapak. Betul. Jadi kalau akhwat nanti ada videonya untuk apa? Kalau misalnya pingin ini ya nanti kita bisa lakukan Zoom. Ya nanti tinggal nonaktifkan kameranya. Dinonaktifkan kameranya, terus nanti tinggal bagian mana yang ini. Kalau misalnya merasa nggak nyaman kelihatan muka ya nggak usah kelihatan. Ya. Dan boleh 2 arah nggak Coach? Artinya gini, ketika Zoom apa segala macam, untuk memastikan buat peserta ini si bapak-bapak ini benar gerakannya, karena kan biasa kan kalau salah gerakan takutnya kan nggak tepat untuk dampaknya kan atau impactnya. Misalnya contoh Coach, ini gue praktikannya kayak gini nih. Nah udah benar apa belum gitu kan? Boleh. Nah kalau untuk akhwat kayaknya enggak kali ya, mungkin ditutup aja kalau untuk request boleh. Kalau misalnya akhwatnya ini kalau akhwat biasanya sih sebenarnya saya udah ada penjelasan detail sih. Oke. Misalnya nggak bisa nih, udah coba yang ini belum? Oh ternyata bisa, oke. Terus nanti kan kok yang sakit sini kan kita tahu ya. Nah. Kalau squat yang sakit lutut berarti lututnya terlalu maju, bebannya terlalu di lutut. Jadi udah paham sebenarnya. Yeah. Oh tinggal ini aja coba dibikin ini. Nah terus kalau enggak, ketika ada masalah sebenarnya kayak contoh kemarin tuh, coach saya mau latihan perut, latihan otot perut, tapi nggak bisa telentang. Ya udah jangan ditelentangnya. Enggak, bukan gitu. Bukan. Saya udah nungguin. Gua kasih squat loh. Ya, bukan jangan ditelentangnya, bahaya amandel. Maksudnya jadi maksudnya dia nggak bisa baring gitu. Pusing katanya. Oke. Yaudah, akhirnya saya bikin sebuah konten khusus buat dia. Saya bikin konten khusus buat dia. Ini ya saya bilang ini ada kasus begini, mungkin teman-teman juga punya problem yang sama. Saya bikinin lah gerakan yang memang latihan perut tapi nggak pakai baring gitu. Ada saya posting. Iya. Masya Allah. Nah saya tinggal saya buat postingnya, saya kirim ke dia linknya, nah dia pelajari, udah tinggal dipraktekin aja. Masya Allah. Iya. Ya teman-teman klik link aja di bionya @langsingkan badan Coach Salim di situ ya. Tinggal daftar aja deh buruan nih biar pada benar. Gue aja pengen daftar. Serius gue pengen daftar loh Coach. Habis ini saya malah approach ke Coach Berry. Coach itu teman-teman pelari bikinin kelas sendiri aja udah. Wah iya bener. Iya. Kan cowok-cowok semua isinya pelari lagi. Mantap, pelari ganas tuh. Bisa. Tadi sudah ngobrol sama Coach. Kayaknya bagus juga kalau dibikinin kelas khusus untuk teman-teman pelari ini. Wah. Ya bener. Mudah-mudahan bisa. Kita bikin workshop aja. Kasih solusi arrange. Nanti kita bagi hasil. Nggak, otak gue udah cuan aja. Nggak sampai serius. Buat pengusaha. Spesialisasi kan kita kolamnya banyak yang pengusaha nih. Ya, setuju nggak teman-teman? Coba
Buat teman-teman daftar dulu aja kalau mau tahu. Iya. Coba kita cek ombak di Google Form ya Dan nih. Nih coba deh kita tampilin di deskripsi di bawah. Ada Google Formnya buat teman-teman pengusaha. Ingat nanti sebutin aja, ikutin aja di situ keterangannya, usahanya apa atau bisnisnya apa. Boleh. Iya. Boleh banget. Kalau memang rame kita bantu nih, karena pengusaha tuh rata-rata saya bisa begini gara-gara depan laptop, jarang olahraga. Iya. Itu. Jadi kita bikin kelas diet kasih solusi. Mantap. Jadi nantilah kita. Coba tes dulu, saya pengen tahu gerakan. Terakhir pengen tahu dulu. Pengen tahu gue. Ini penutup nih harus kita jangan disia-siakan ilmunya. Yang tadi lompat ini, yang apalah, lunges lah. Saya mau tahu maksudnya segampang apa sih? Oke, ya coba gimana coach? Kalau lunges tuh bisa ada banyak kriterianya. Cuma yang paling biar nggak banyak space ya. Ini kakinya kiri aja. Kiri depan ya? Kiri depan. Oke. Aduh. Oke. Yang kena di sini ya harusnya. Ini nggak kebeban. Lurus ya gini ya. Oke. Nempel nggak dengkulnya sampai aspal? Enggak ya? Bisa jangan tempel. Hah? Gitu. Ups. Nah ini kan gini. Oke. Kalau mau butinya atau pantatnya tinggal gini aja. Maju ke depan. Aduh. Kalau mau pahanya tinggal tengah aja. Tapi tinggal lihat. Oke, gini. Coba ya. Gini. Kurang. Jadi kurang mundur. Gini. Ya. Bukan di ini. Bukan ini. Jangan maju. Gini. Turun ke bawah, naik ke atas. Begini. Kita memindahkan. Kalau mau pantatnya kena, kalau sudah terbiasa begini kan baru bisa loncat kita. Yang lain ada nggak? Nah, kalau udah terbiasa tadi ya. Nggak bakat gue. Ya. Yang tadi lompat-lompat nggak ada yang gampangan coach. Ini emang harus ikutan belajar nih ntar nih. Ikutan di sini nih bener deh. Gue harus belajar banyak deh. Kalau latihan lower body itu yang pakai lompat itu udah tingkat advance sebenarnya. Enggak apa-apa, saya mau langsung yang itu. Coba gimana? Squat. Berani? Squat. Ini? Squat ya? Squat. Oke. Jump squat ya. Iya. Wah, ini bahaya. Udah. Capek. Udah. Kita kasih solusi.